اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faidah dan mengambil faidah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puja-puji serta ungkapan syukur kita persembahkan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini hari Ahad tanggal 18 Ramadan kembali kita dapat melanjutkan kajian kitab Hikam. Hari ini kita masuk di kalam Hikam yang ke-26. Kemudian salat dan salam mari pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi
wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Telah berkata Asy-Syaikh Al-Mu'allif pengarang ini kitab Imam Ahmad bin Athaillah Sukandari di dalam kalam hikam beliau yang ke-26, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan ke kalam beliau yang ke-27. Di kalam yang ke-26 beliau berkata, min alamatin nujhi fi nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayati. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi fi nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayati. Min alamatin nujhi, setengah di antara tanda kesuksesan seseorang, suatu tanda suksesnya seseorang, bin nihayati pada akhir perjuangannya, ar-ruju'u ilallahi, dia selalu kembali pasrah diri kepada Allah, fil bidayati, sejak permulaan perjuangannya. Kalau ingin tahu bahwa seseorang itu akan sukses dan berhasil atau tidak dalam perjuangannya, meraih apa saja baik dunia ataupun di akhirat, maka tandanya bisa dilihat dari permulaannya. Jadi di kalam beliau yang ke-26 ini beliau mengatakan bahwa suatu tanda suksesnya seseorang pada akhir perjuangannya, dia selalu kembali pasrah diri kepada Allah sejak permulaan perjuangannya. Kesuksesan di akhir itu diketahui atau nampak dari awal mulai dia berjuang. Di kalam yang ke-26 ini merupakan syarah penjelasan dari kalam sebelumnya. Di kalam sebelumnya sudah kita menyampaikan bahwa tidak terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau minta dengan bersandar kepada Tuhanmu, dan tidak mudah tercapai suatu harapan yang engkau cari dengan bersandar pada dirimu. Hendaknya kita di kalam yang ke-25 kemarin, hendaknya kita menyandarkan harapan kita itu hanya kepada Allah, jangan sampai bersandar kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Yang punya daya, yang punya kekuatan hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sangat sulit kalau orang tidak bersandar kepada Allah, dia akan banyak menemui kesulitan dan rintangan. Beda kalau kita menyandarkan diri kepada Allah, dan sandaran diri kepada Allah itu dimulai sejak awal dari perjuangan kita. Sejak awal kita ingin meraih kesuksesan, sudah dari kita mulai bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sejak permulaannya ia bersandar kepada Allah, maka ia akan sukses di akhirnya. Ini harus diyakini, jangan ragu, jangan kita ragu. Harus kita yakin betul bahwa dengan bersandar kepada Allah, karena kita tadi tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Yang punya daya, yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dan kisah para nabi. Ini memang nyata. Kita lihat dalam kehidupan kita atau orang lain, hal ini betul-betul terjadi. Alam ini bagaikan kitab yang bisa dipelajari. Alam ini bagaikan kitab yang kita bisa pelajari. Dari apa yang terjadi itu jadi pelajaran bagi kita. Bahwa semuanya berjalan dari takdir Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingat dalam sejarah bahwa di tanggal 17 Ramadan itu terjadi yang namanya perang Badar.
Nah, kita sudah melewati malam 17 kemarin. Ternyata di malam 17 itu tidak saja Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan yang kita peringati sebagai nuzul Quran, tapi juga terjadi suatu peperangan besar yang bersejarah dalam Islam, yaitu perang Badar. Terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Saat itu kaum muslimin berada dalam keadaan serba kekurangan. Jumlah orang Islam saat itu 313 orang. Sementara orang kafir jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Orang Islam punya 8 pedang, 6 baju perang, 70 unta dan 2 kuda. Serba sedikit itu. Bandingkan dengan orang kafir, mereka punya 600 persenjataan lengkap, 700 ekor unta. Orang Islam tadi 70 gitu. Punya 300 ekor kuda. Orang Islam punya 2 ekor cuma. Bayangkan itu mereka serba kekurangan, serba lemah itu. Tapi mereka menyandarkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa yang terjadi? Orang Islam mendapatkan kemenangan gitu. Allah berikan pertolongan. Maka di dalam Al-Qur'an peristiwa pertemuan atau pertempuran orang Islam dengan orang kafir dan perang Badar ini diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 41. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Dan apa yang telah kami turunkan ala abdina, atas hamba kami, yaumal furqan, di hari furqan, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan. Jadi hari Furqan di situ adalah hari pertempuran atau disebut dengan perang Badar. Bertemunya 2 pasukan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini juga mengisyaratkan turunnya Al-Quran pada malam tanggal 17 Ramadan. Lalu di dalam surah Ali Imran juga disebutkan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, wa antum adillah, sementara kamu berada dalam keadaan lemah. Lemah persenjataan tadi serba kurang gitu. Tapi Allah memberikan pertolongan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mensyukuri. Idz taqulu lil mu'minina la yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Lalu kata sahabat, iya cukup jika kamu bersabar. Kita bersabar. Setelah kita berikhtiar, kita bertawakal dan bersabar atas pertolongan Allah. Bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Maka dalam tafsir Jalalain disebut bahwa ketika kaum muslimin hendak menghunuskan pedang ke leher orang-orang kafir, ternyata sebelum pedang itu nyampe, orang-orang kafir sudah putus lehernya. Malaikat ikut di dalam peperangan Badar, menang dalam perang Badar. Kenapa? Orang Islam merasa lemah dan dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya pernah juga dalam perang Hunain katanya. Perang Hunain itu suatu kampung namanya Hunain. Orang Islam itu jumlahnya lebih banyak, 12.000 orang. Tapi yang terjadi kalah orang Islam. Kenapa? Nganggap kuat, lupa Allah, lupa pertolongan Allah. Kalau tadi tidak ya, lemah, ketika merasa lemah butuh bantuan Allah. Ketika kuat malah lupa Allah, kalah. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita ya melupakan Allah. Gitu. Apapun ya, yang kita lakukan, suksesnya seseorang itu dimulai ketika awalnya dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oleh karena itu, bila kamu ingin sukses mencapai tujuanmu, akhirnya baik dan akibatnya terpuji. Nah, jadi dua kau dapatnya kayak. Kalau kita ingin sukses mencapai tujuan, apapun tujuannya itu, dunia kah, akhirat kah, akhirnya nanti baik, akibatnya terpuji, maka kembalilah kepada Allah dalam permulaannya. Sejak mulai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu ucapan kita, ada. Tapi kita harus menyadari bahwa yang tersirat dalam ucapan itu kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tidak sekedar kita mengucap bismillah saja, ada. Bismillah sudah bagus, ada. Kemudian apa lagi itu di situ? Ya. Kumohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan suatu pekerjaan ini. Kenapa? Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan berhasil dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Maka kembalilah kepada Allah dalam permulaannya dan lepaskanlah dari daya, upaya dan kekuatanmu. Lepaskan itu. Aku tidak ada daya, aku tidak ada upaya, gitu ya. Yang ada daya Allah, yang ada upaya adalah Allah, gitu. Katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, "Iyyakun min indillah yumdihi." Itu kata Rasulullah SAW. Kalau ini datangnya dari Allah, maka akan dijalankan oleh Allah. Nah, tidak oleh aku dah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Rasulullah ini ya dikaitkan dengan apa? Ya, dikaitkan dengan satu peristiwa ya, bahwa ada riwayat Malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa selembar kain sutra yang bergambar Sayyidah Aisyah. Nah, itu ada kisah itu. Bahkan dalam hadis ya disebutkan itu. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah berkata pada Aisyah, "Aku diperlihatkan kamu dalam tidur." Artinya Rasulullah mimpi 2 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seseorang membawamu dalam balutan sutra, kemudian berkata, ini adalah istrimu, bukalah." Jadi Rasulullah sebelum nikah dengan Aisyah itu sudah mimpi ketemu Aisyah ya. Nah, jadi ada orang yang membawa engkau dalam balutan sutra, kemudian berkata, ini adalah istrimu. Nah, orang yang membawa itu adalah Malaikat Jibril, itu ya, Malaikat Jibril. Bukalah sutra itu. Ternyata itu adalah engkau, kata Rasulullah. Maka aku katakan, nah itu kata Rasulullah, kalau ini datangnya dari Allah, maka dia pasti akan menetapkannya untuk aku, kata Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah tahu, tapi Rasulullah ikut alurnya, ya, Allah ikut jalurnya, Allah ikut takdirnya, gitu ya. Pada akhirnya memang, ya, Sayyidah Aisyah adalah menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan di sini dalam syarah ini ya, bahwa Jibril datang kepada Nabi membawa selembar kain sutra yang bergambar Sayyidah Aisyah. Nah, ini boleh nih, kalau yang muda-muda, ya, siapa tahu dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, aku belum punya jodoh ya Allah, tunjuklah dalam mimpi ya Allah, ya. Siapa tahu mimpi ya, ya. Ya. Kalau mimpi itu ikuti alurnya kaki ya, ikuti ya. Ini Rasulullah macam ini nih. Dah langsung datang ke rumahnya dah. Ya. Rasulullah tunggu dulu ada. Nah, dalam mimpi itu, ini adalah istrimu, kata Jibril kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalau ini datangnya dari Allah, gitu ya.
maka akan dijalankan oleh Allah, ucap Nabi. Kisah Jibril membawa foto Aisyah kepada Nabi, ya. Dalam permulaannya Nabi bersandar kepada Allah. Dari awal Nabi bersandar kepada Allah. Dia bersandar kepada kekuatan dia. Aku mimpinya lah, aku enggak itu ya. Dia tunggu ya. Nah, pada akhirnya apa? Rasulullah menikahi Aisyah, ya. Nah, di umur, ada yang berpendapat di umur 6 tahun, kemudian baru dikumpuli di umur 9 tahun gitu. Nah, Aisyah ini menjadi istri yang luar biasa, istri yang punya kecerdasan luar biasa, ada ya. Salah satu istri Rasulullah yang perawan, ya, yang gadis adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu sittu sinin. Nabi itu menikahi Aisyah ketika beliau berusia 6 tahun. Gitu ya. Wa bana biha wa hiya bintu tis'in sinin. Dan beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika beliau berusia 9 tahun. Nah, ya. Jadi jangan heran ya, mudonian ya. Memang adat di satu tempat itu berbeda gitu. Di kita mungkin usia 9 tahun itu muda, tapi di sana ketika itu itu sudah biasa, ketika seorang perempuan sudah haid dia sudah menikah. Bahkan disebutkan oleh, ya, Imam Syafi'i, ya, dalam satu riwayat itu bahwa orang-orang Arab saat itu ada yang 21 tahun sudah punya cucu. 21 tahun. Ya kan nikahnya tadi muda gitu. Nah, jadi itulah Rasulullah SAW. Beliau pun tadi ya punya istri Aisyah itu atas gitu ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak semata-mata hawa nafsu beliau, tapi tentu berdasarkan petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejak semula akan mengerjakan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah yang memiliki semuanya dan ia tidak akan berhasil tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Al-ayah. Bila tekadmu sudah bulat, hatimu sudah mantap, maka pasrahkan dirimu kepada Allah. Al-Imran ayat 159. Jika kamu pura-pura punya kekuasaan, nah itu pura-pura punya kekuasaan, punya kekuatan, maka itu berbahaya gitu. Ada seseorang yang ditanya, kata beliau, bagaimana Anda bisa sukses seperti ini? Kadang tuh kita ditanya, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kita punya kekuatan, kita punya kekayaan, kita punya jabatan, punya kelebihan. Kadang ditanya, apa rahasia sukses engkau? Kadang-kadang kita jawab, ini berkat semangat kerjaku, aku rajin, gitu ya. Aku yang mengerahkan segala kemampuan aku, ya. Kenapa toko kau larisan? Aku muka dari pagi, kau siang mukanya. Jadi semacam itu ya. Ada semacam mengandalkan diri kita, gitu ya. Kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini, ya, dia mengatakan ini berkat semangat kerjaku, ini berkat usahaku, ini berkat kerja kerasku, gitu ya. Inilah hasilnya sukses. Kenapa Anda malas? Kalau tidak kerja, maka Anda tidak sukses seperti saya. Misalnya ucapan seperti itu. Ucapan orang ini adalah keliru dalam segi keimanan. Dari sisi keimanan salah kalau kita menjawab seperti itu. Seharusnya macam mana yang betul? Seharusnya ia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, ini semua berkat karunia Allah. Aku bisa macam ini karena Allah yang memberi rezeki kepada aku, Allah yang memberikan ilmu kepada aku. Seperti itu jawabannya, gitu ya. Karena Allah dah ada beri rezeki, bisa tak kita kaya? Tidak. Kalau Allah dah ada beri kita kemampuan ilmu, bisa tak kita tahu? Tidak. Gitu ya. Yang semacam itu yang harus kita tanamkan, bahwa kita tidak bisa apa-apa, gitu ya. Orang kuat pun kalau Allah tidak beri kekuatan kepada dia, tidak kuat dia. Orang pintar pun kalau Allah beri kepintaran kepada dia, tidak pintar dia, hilang kepintarannya, hilang kekuatannya, gitu ya. Berapa banyak orang yang kuat tapi tidak punya kekuatan, hilang dayanya, hilang upayanya.
Berapa banyak orang yang pintar, profesor, hilang ilmunya. Sesaat, sekejap hilang. Gitu. Kalau Allah nak hilangkan ilmunya. Orang kuat tadi itu sekejap hilang. Kalau Allah nak hilangkan kekuatannya. Artinya apa tuh? Kita tidak punya apa-apa, gitu ya. Tidak punya kekuatan dan tidak punya daya, gitu ya. Dan tidak punya segalanya. Yang punya segalanya adalah Allah. Seharusnya ia berkata, ini semua berkat karunia Allah. Hada min fadli rabbi. Itu yang bagusnya ya. Hada min fadli rabbi. Kita jawab, hada min fadli rabbi. Sambung, hada min fadli rabbi. Iya. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Aku bersyukur kepada Allah. Karunia, anugerah itu. Gitu ya. Kita punya kelebihan anugerah, kita punya kekuatan anugerah, kita punya kekayaan anugerah, ya. Dan segalanya lah ada. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah dan memohon pertolongannya adalah hal yang paling utama dalam meraih sebuah tujuan. Gitu. Bersandar kepada Allah. Bukan berarti tidak berikhtiar. Ini jangan buat salah. Gitu ya. Jangan diartikan kalau bersandar kepada Allah, tunak be. Gitu ya. Tidak bergerak apapun, tidak berikhtiar apapun, tidak berusaha apapun. Nah, itu salah. Gitu ya. Ikhtiar itu diletakkan di nomor 2. Gitu ya. Tidak mengandalkan ikhtiarnya. Allah lah yang menjadi sandarnya. Jadi potamu bersandar kepada Allah. Kita kadang kebalik. Kita ikhtiar dulu baru tawakal. Mestinya bersandar kepada Allah dulu baru ikhtiarnya. Nah, orang sekarang banyak yang lupa dan mabuk dunia. Mereka bersandar kepada manusia yang lemah. Termasuk kita kadang-kadang bersandar kepada manusia. Ada yang menggantungkan pada pejabat, gitu ya. Nah, dia sandar nasibnya kepada pejabat, itu ya. Rezekinya kepada pejabat. Itu mana pejabat ikut ngekor, Nah, ya. Menurut sufi ini sungguh menjijikkan. Kalau orang sufi yang macam ini bersandar kepada orang, kepada manusia itu menjijikkan, kata beliau. Bukankah pejabat itu lemah, gitu ya? Apakah yang selama ini memberi makan, kesehatan dan lain-lain adalah pejabat? Gitu ya? Tidak. Yang memberi makan siapa? Allah. Yang beri kesehatan siapa? Allah. Bukan orang yang kita anggap memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan makanan yang lainnya. Itu dihilangkan ya dari diri kita. Bersandarlah kepada yang kuat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak bersandar kepada Allah, maka kehidupannya tidak tentram. Orang yang bersandar kepada selain Allah bagaikan orang yang tua renta minta tuntun kepada sama-sama orang yang tua renta. Itu sama-sama tua renta, lemah, minta tuntun kepada orang yang lemah, gitu. Robohlah kedua-duanya roboh. Yang minta tuntun roboh, yang dituntun pun roboh, ya. Yang bersandar dan yang disandari sama-sama lemah, makanya bersandarlah kepada Allah yang maha kuat dan maha kaya dalam setiap langkahmu, gitu. Salafus salihin kita terdahulu selalu bersandar kepada Allah dan selalu meminta bantuan kepada Allah. Orang-orang soleh gitu, orang-orang soleh kita dahulu, ya, mereka itu sandarannya itu kepada Allah, selalu kepada Allah dan senantiasa kepada Allah. Kehidupan mereka apa? Senang. Kenapa? Dia bergantung dengan yang kuat, gitu ya. Tempat minta, tempat berharap, gitu ya. Tempat mendapatkan segalanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan mereka senang dan tentram serta mendapatkan ketenangan hati. Kiai-kiai kita dahulu, kata beliau, terus melakukan riyadhah, gitu. Bersabar sampai mendapatkan fathah, kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Riyadhah itu melatih diri, dilatih dirinya itu dengan berbagai macam latihan sehingga dirinya itu bersandar kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berharap kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu riyadhah itu.
Gitu. Macam-macam, ada yang lewat zikir, ada yang lewat wirid, ada yang lewat puasa, dan macam-macam itu. Tidak lain apa itu, dia melatih dirinya supaya apa? Supaya selalu dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, ingat kepada Allah, dan berharap serta minta pertolongan Allah. Gitu. Mereka tetap berdoa dan mulazamah, terus menerus melazimi membaca auratnya, wiridnya, ya. Walaupun tujuannya telah tercapai, walaupun ya, apa yang diharapkan sudah berhasil, apa yang diminta telah dapat, tapi apa? Terus-terus mereka melaziminya, dijadikan wirid yang terus diamalkan sampai mati. Beda dengan kita, gitu ya. Kalau kita itu biasanya ya, kalau ada tujuan, ada hajat luar biasa, ada wiridnya kencang, puasanya rajin, bangun malamnya rajin. Kalau sudah sampai hajatnya stop galau, berhenti galau. Nah, itu beda dengan kita, ada. Beda dengan orang ulama saleh dulu, ada aulia-aulia itulah ta'ala. Mereka itu apa? Terus melazimi wiridnya, melazimi zikirnya, gitu ya. Nah, maka ya, kalau seseorang itu ya menghentikan apa yang sudah diwiridkan, dizikirkan, ya, dilazimi setelah berhasil apa yang diharapkan, maka ini seperti apa yang dikatakan orang dalam syair, shalla wa shoma li amrin kana yatlubuhu lama qadal amro la shalla wala shoma, katanya. Salat dan puasa karena ada hajat yang dicari. Nah, itu kita tuh ya, kadang semayang rajin, semayang sunnah apa be dikerjakan, ada puasa, nak puasa putih, nak puasa ada makanan yang tak bernyawa, ada itu terdapat orang macam-macam ya. Nak sehari puasa sehari, ada nak puasa 40 hari, nak puasa setahun, macam-macam riyadhah itu. Dalam rangka mencapai satu hajat, kadang orang kerjakan itu, gitu. Lama qadal amra la shalla wala shoma. Setelah selesai hajatnya, maka tidak salat lagi, tidak ada puasa lagi, tidak ada berwirid lagi, tidak ada berzikir lagi, tidak ada ibadah lagi, ya tak? Nah, itu janganlah itu, ya tak? Orang yang senantiasa menyadarkan diri kepada Allah, dia terus ya, terus dia beribadah kepada Allah, gitu. Hatta ya'tiyakal yaqin, ya tak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datanglah yakin, ya tak? Nah, baik, terakhir kita sambung karena kalam yang ke-27 ini masih ada kaitan dengan kalam yang ke-26. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang cemerlang permulaannya, maka akan cemerlang penghabisannya. Kata beliau ya, siapa yang cemerlang permulaannya, maka akan cemerlang pula penghabisannya. Cemerlangnya permulaan adalah si murid pada permulaannya betul-betul pasrah diri. Nah, ini kita ini murid, gitu ya. Cemerlangnya kita ya, pada permulaan si murid, yaitu ada permulaannya betul-betul pasrah diri dan bertawakal kepada Allah. Kita belajarlah ya, apa-apa pun pasrahkan diri kepada Allah. Ia tidak bersandar kepada selain Allah. Nah, ini tanda bahwa si murid akan cemerlang pada akhirnya, tanda bahwa ia akan sukses dan berhasil. Itu tandanya itu seorang murid akan berhasil kalau apa, di awalnya dia menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kemarin terus ingatkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ada tiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terpotong. Ai abtar, terputus. Apa arti terpotong, terputus? Ay qalilul barakah, dikit barokahnya, gitu. Ada hasilnya tapi barokahnya dikit, gitu. Ada hasilnya. Seorang ya yang makan, ya, dia baca bismillah dengan tidak ada baca bismillah, ya, beda kan? Beda. Seorang yang makan dia baca bismillah, maka apa? Di awal makan dia sudah ingat bahwa apa? Dia menyebut
asma Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu ya. Dia ingat itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada kami, pelihara kami dari api neraka. Ada hubungan antara rezeki yang berkah dengan apa? Terhindar dari api neraka. Berapa banyak orang yang makan, gitu ya, yang makan itu membuat ia masuk neraka, gitu tidak? Nah, seorang yang ingat kepada Allah seperti itu, maka apa? Makan tadi yang pada hakikatnya, pada prinsipnya sama, mengenyangkan, tidak, bagi orang yang makan, tapi beda apa? Barokahnya beda, tidak? Dikit barokahnya kalau orang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akan banyak barokahnya orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau permulaan seseorang murid dalam bersuluk sudah tampak tanda kesuksesan, apa tandanya seorang sukses dalam bersuluk murid itu? Seperti dia istiqamah, terus tadi itu, ya, istiqamah itu terus menerus, ya, dia melakukan suatu kebaikan, suatu ibadah. Tanda lainnya taat kepada Allah. Tanda lainnya lagi mengikuti perintah gurunya. Nah, seorang murid itu wajib mengikuti perintah gurunya, maka dia akan sukses dalam penghabisan perjuangannya. Tanda-tanda kesuksesan dilihat pada permulaannya. Bila di permulaannya ada tanda itu, maka si murid pasti akan berhasil dalam meraih tujuannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan urusan saya kepada Allah. Kenapa? Kita sendiri tidak mampu ngurus diri kita sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah ya Allah, Engkau serahkan kepada diriku, urusan aku sekejap mata pun. Itu sekejap mata pun jangan sampai Tuhan melepaskan diri dia dan serah kepada kita dari ngurus diri kita. Kita kepengen apa? Seluruh, ya, diri kita ini, seluruh waktu untuk diri kita ini diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menyerahkan urusan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ya, saya menyerahkan diri saya kepada Allah, sesungguhnya Allah itu basirum bil ibad, dia mengetahui dengan hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala alam. Li khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harwal il-hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harwal il-hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Ya latifan lam yazal tubbina fima nazal innaka latifu lam tazal tubbina wal muslimin. Ya Rabbana ya dhal ula bil Mustafa khairil mala irfa'anil khalqil bala fa innahum dafud ajma'in.
واخمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن واجد علينا بالمنان واكفي أذايا المؤذين والقطع ارفع والوباء واجعل عيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزل واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قامين يا لطيف لم يزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا امين رب العالمين يا لطيف لم يزل ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين الفاتحة الله الأنية أن الله رزقنا رزق حالا طيبا شفاء من الأمر في البلاء والفتن والمحن والأبواب والشناء الله بن علي بن حسن بن حدا رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وأجر المغضوب عليهم ولا الضالين محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل وقت أبدا عدد خلقه مدد كلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب الحمد لله رب العالمين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله
Allahumma barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Allahumma barik alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.